Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id. Halo, selamat pagi. Waduh, Pagi. pagi Pak Haka. Senang sekali pagi hari ini di channel YouTube saya. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial, guru marketing saya, suhu marketing saya, entrepreneur hebat yang akan membagi ilmu, kisah suksesnya, juga akan membagi pesan-pesan untuk para entrepreneur subscriber channel YouTube saya, di mana channel YouTube saya ini membagikan inspirasi bisnis, hal-hal tentang dunia real estate, properti, dan hal-hal menarik yang bisa membuat para entrepreneur muda lebih bersemangat untuk memulai usaha. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa hidupkan loncengnya, dan share ke grup-grup kesayangan agar inspirasi ini bisa lebih bermanfaat untuk lebih banyak lagi. Nah, pagi hari ini saya mau menyapa dulu nih Pak Hermawan Kartajaya. Saya jadi kalau mau ngundang Pak Haka ini, itu tuh bayarnya gak kebayar gitu. Tapi hari ini saya thank you banget. Saya terima kasih banget guru saya, suhu saya mau jadi tamu saya. Apa kabar nih Pak Haka? Saya kan sudah 72 tahun, akan 73 tahun ini 18 November. Mudah-mudahan bisa merayakan di Goa. 70 di Bali dulu. Soalnya melukat sama Raja-Raja Bali. Melukat itu cleansing the spirit. 71 di Bandung dikasih Asep Herman Kartajaya 400 orang di Saung Ujo. Kalau nggak salah EN datang kan waktu itu ya. Nah, saya dikasih gelar Asep honoris causa keempat, tapi Asep non Muslim pertama. Itu untuk menunjukkan bahwa orang Sunda itu terbuka. Dan juga 72 barusan ini dikasih gelar Kang Mas sama komunitas-komunitas teman-teman saya orang Jawa di Jogja. Nah 73 ini kalau jadi di Goa. Kedua udah diabetes 37 tahun. Ya, mulai umur 35. Terus sekarang asma juga mulai kecil, cuma ya belakangan enggak kumat tapi kadang-kadang kumat. Nah, kemudian terakhir akibat dari diabetes terlalu lama ya akhirnya ada darah tinggi. Jadi 4 killer. Jadi ya sekarang mau enggak mau ya di rumah terus. Sudah 3 minggu ini di rumah. Dan sekarang ya pembantu satu ditemenin karena saya single 17 tahun. Jadi ya temenin satu orang yang nggak keluar-keluar sudah, karena orang tua seperti saya lebih bahaya kan. Temu anak muda yang OTG katanya, orang tanpa gejala. Tapi tahu-tahu carrier gitu ya. Betul. Jadi, makanya di rumah terus ya, disehat-sehatkan. Ini baru jalan muter Casa Grande. Mall, saya tinggal di sini, kantor saya di sini juga 3 kali, jadi supaya tampil seger di acaranya EN. Saya masa kebanting gitu, the beauty and the beast ngono ya, ojo rek. Jadi bisa aja nih. Okay. Pak Haka, tapi kita tuh salut banget ya Pak Haka itu dengan usia yang notabene 72 tahun, tapi itu spiritnya itu selalu nampak seperti 23 tahun. Bagi resepnya dong Pak gitu loh. Gimana sih kok bisa seperti itu? Saya ini cuma passion aja yang di dalam itu, karena itu kalau di Makplus ada 4 passion. Passion for knowledge itu harus, karena saya juga dulu teacher 20 tahun kan di SMA Katolik Saint Louis Surabaya. Saya nggak dididik jadi entrepreneur loh. Keturunan ke-7, pas saya malah bilang kamu jangan sekolah Tionghoa. Waktu itu sekolah Tionghoa masih buka, boleh, tapi saya nggak boleh. Nggak boleh sekolah, dan kamu ini orang Indonesia asli, ya. Jadi di kampung dididik seperti itu, bukan jadi entrepreneur. Jadi tapi suruh jadi guru karena nggak punya duit. Jadi lulus SMA langsung jadi guru 20 tahun kebablasan. Jadi akhirnya ya sampai sekarang lifetime teacher, karena itu ketika diriin Makplus 1 Mei 1990, passion for knowledge itu nomor 1. Kita itu University of Life, bukan University of Business. Nah ini bedanya Indonesia. Knowledge itu mesti dikembangin terus. Itu passion yang membakar saya terus semangatnya. Kedua, passion for business. Jadi mencoba jadi entrepreneur baru 30 tahun yang lalu. 1 Mei 1990 ketika jadi guru, kerja sama bekas murid 5 tahun. Bekas murid itu kan coba narik saya,
Karena saya kebetulan nggak lulus ITS, tapi akhirnya setelah diskors jadi guru, karena saya mungkin cara ngajarnya beda dan sebagainya sama kepala sekolahnya diskors, karena sekolah Katolik itu kan keras gitu ya. Diskors 5 tahun saya sekolah, ngambil aja fakultas ekonomi, tapi ya nggak pernah sekolah ya. ITS nggak lulus, ngambil sekolah fakultas ekonomi, akhirnya lulus juga dari Universitas Surabaya. Nah, jadi makanya akhirnya tahun 1990 bikin bisnis. Kemudian passion for service dan passion for people. Anda lihat di dalam buku saya Citizen 4.0 yang di Bali waktu ulang tahun ke-70, saya jelasin itu kalau kita itu mau kuat, judulnya, fundamentalnya itu ya mesti knowledge ya. Ya kalau orang bilang saya jadi entrepreneur tanpa sekolah bisa, lo ya nggak bisa dong. Kalau mau masuk properti akhirnya mesti ngerti knowledge-nya properti kan. Bagaimana cuma bondo nekat dok, buka restoran tapi nggak ngerti cooking sama sekali. Kemudian sesudah fundamental, forefront-nya mesti bisnis, forefront. Kemudian foster, itu mesti service, memfoster, dan finalnya passion for people. Kita itu mesti mau baik sama semua orang kayak EN ini, kepada siapapun bisa masuk, nggak lihat sara. Aku juga begitu, saya lihat EN itu iri. Baru umur 32, waduh ini buka rahasia ini, baru 32 kayak gini. Saya melihat EN itu penuh kekaguman, 72 masih belum passion for people, makanya mencoba mulai 70 jadi orang Bali. Saya tanya pedandanya, gimana? Apa saya melukat ini harus jadi Hindu? Saya ini Katolik loh. Malah Pak Said Akil bilang saya ini ketua NU cabang Katolik katanya. Katolik yang gitu ya Pak. Muhammad. Tapi kemudian enggak, orang Bali itu menganggap melukat itu internasional. Our faith for the world. Terus masuk di Jawa Barat, apakah untuk menjadi ASEP ini harus Muslim? Enggak katanya, walaupun ASEP itu agama, sosial, ekonomi, pendidikan. Terus Kang Mas, ini saya sudah bersahabat dengan Pak Sultan udah lama, 98 dulu. Jadi mulai 98 ketika Jakarta chaos, beliau bilang pindah aja ke Jogja, rumah besar Pancasila katanya. Ya sudah, jadi saya gampang lah kalau di Jogja wong Jawa ya. Jawa itu kan mengambil, katanya Pak Sultan ngambil yang baik-baik dari semuanya. Ya. Nah, ada mengingat Jawa itu dulu kan kerajaan Hindu, kerajaan Buddha ya toh. Dan akhirnya jadi Islam Mataram itu. Ya itulah perjalanan saya. Yang membakar saya 4 passion itu. Passion for knowledge, belajar terus dan mengajar terus. Passion for business, entrepreneur never enough. And never enough ini, passion for knowledge, passion for business never enough. Dan kalau service sama orang, sama people, baik sama orang, itu extra mile. Nah, saya dikirimin empek-empek sama EN, ya toh. Kalau dikirimin empek-empek itu rasanya walaupun tak lihat masih di ongkosin 69.000. Aku nggak tahu harga empek-empeknya, tapi rasanya lain gitu ya, extra mile. Makanya Mac Plus 30 tahun, kita singkat NEXT, NEXT. Never enough untuk 2 passion pertama, passion for business dan passion for knowledge, dan extra mile, XT untuk passion for service, passion for people. Itu yang membuat saya mungkin bersemangat. Tapi dalamnya loyo ini sudah, loyo, jangan tertipu sama cover gitu loh. Covernya ada ini pakai pakaian begini. Lihat ini. Sepatunya sepatu cats gitu Pak ya. Sepatunya sepatu cats. Iya makanya. Jangan tertipu oleh penampilan. Saya loyo. Makanya sudah nggak laku kemana-mana. Pak Haka ini sangat nyentrik, jadi selalu memakai jas, kemejanya juga selalu bagus, warnanya itu sometimes pink, sometimes hijau gitu. Terus sepatunya itu Onitsuka gitu kan, yang ada yang gold, ada yang kuning. Saya sangat... Aku punya 20 sepatu cats, bukan Onitsuka dok. Kalau ke Jepang, cari Onitsuka yang original, Japanese made. Saya mengumpulkan semua, Hoka, segala macam punya. Ganti-ganti menurutmu. Jadi tidak mau kalah sama anak muda.
Luar biasa kalah, sepatu cat saya nggak sampai 20 biji loh Pak. Ini segala macam merek ya. Pak, kalau bicara tentang passion for people tadi ya, kemudian passion... Puncaknya, passion for people itu puncaknya. Lah Nek, kan tadi kok bilang kalau kita kaitkan dengan passion for business gitu kan, kita kadang-kadang kan ngenalin orang gitu kan, terus kita berpikir oke, kita dapat apa gitu. Gimana menurut Pak Haka kalau tentang yang ini gitu? Menurut saya memang passion for knowledge itu dasar ya. Jadi mau masuk entrepreneur, mau masuk kemana-mana, nggak bisa modal teknologi tok. Modal semangat ini juga advice untuk Gen Z yang terlalu percaya diri. Tidak semua Gen Z. Tapi ngomong ambil Gen Z ini kadang-kadang angel. Rasanya kayak bisa menaklukkan dunia. Ya toh? Pokoknya tidak perlu ngerti bisnis itu, pokoknya bikin platform, pokoknya nanti berpartner dengan yang ngerti, ya beres. Ya kalau partnernya terus, kalau partnernya tidak bisa, repot. Jadi passion for knowledge dan passion for business itu harus dicampur, namanya knowledge for business. Knowledge for business. Nah, kemudian passion for service dan passion for people itu jadi satu. Jadi akhirnya bisnis apapun we are in the service business kan sebetulnya. We are in the service. We are selling trust gitu kan Pak. Ya, jangan pikir kita itu bikin TV gitu, bikin kuliner, kemudian kita tidak di service business, tidak bisa kalau tidak ada jaminan kepada orang bahwa TV itu akan jalan. Yang namanya service itu bukan after sales of service dan passion for people, percuma. Kita mau bisnis beda-bedain orang, kita tidak pakai cita, dan akhirnya kalau di Islam kan belum minanas. Yang penting kalau di marketing minanasnya ini, minawonya yang menurut minawo masing-masing kan, atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau Bali kan apa? Trihita Karana, yaitu God, Nature, and People. Jadi vertikal, horizontal. Jadi people itu lebih banyak horizontalnya. Ya, apalagi di zaman corona ini. Sudahlah, balance saja antara cari duit dan humanity. Kalau tidak dibalancekan, semua diukur dari ini tidak ada punya, ya sudah tidak usah kenalan sama orang ini. Cuma saya selalu menganjurkan pada anak-anak Magnes, karena kita University of Life, ya tidak apa-apa, kenalan sebanyak mungkin orang. Tapi mana yang ditaruh di ring 1, ring 2, dan ring 3, dan ring 4 mungkin. Semua database itu di ring 4. Tapi tidak semua database kita masukkan di WA umpamanya. Yang masuk WA ring 3. Tapi nanti yang lebih intens lagi ring 2, dan orang yang betul-betul kita trust itu kan masuk ring 1. Jadi nanti akhirnya saya punya hukum 10%, 10%, 10% gitu. 10, 100, 1000, 10.000 mungkin. Mungkin 10.000 ring 4. Kemudian 1.000 ring 3, kemudian 100 ring 2, kemudian ring satunya mungkin cuma 10 gitu yang betul-betul trust partner dan sebagainya ya. Luar biasa nih Pak Haka ilmunya. Nah Pak Haka, di kondisi sekarang ini kan kita lagi survival mode nih Pak. Pak Haka sendiri dan Markless itu bagaimana sih menyikapinya di kondisi saat ini? Ya, kita ini tidak gampang karena kita ini 220 orang, 30 tahun, dan saya fokus di marketing kan. Ya walaupun berkembang mulai dari bicara tentang marketing, makanya saya paling tidak mau disebut motivator. Loh, dari pertama saya ini bukan motivator loh. Ya toh, karena ilmunya ini bikin sendiri. Ya, bergaul sama Philip Kotler 22 tahun, kemudian baca terus sampai sekarang. Saya manfaatkan waktu aku di rumah ini lebih banyak menimba ilmu dari Netflix, dari YouTube, dari mana-mana. Ya, Prime Drive, bahkan film-film biasa tak tonton kalau ada maknanya. Dua dokter honoris juga ya Pak ya? Ya, satu. Satu. Dari ITS, walaupun tidak lulus dari ITS, akhirnya ITS kan memberikan saya sebagai dokter honoris causa pertama. Tapi kalau profesor kehormatan, distinguished profesor dikasih sama Korea. Karena di Indonesia nggak ada universitas yang mau ngasih saya profesor. Karena susah kan di sini orang jadi profesor ngumpulin kredit dan sebagainya. Tapi itu nggak penting lah. Saya nggak pernah pakai, nggak pernah apa, karena ngabutin nama. Kalau kartu nama kita sejentrek, gelar, kemudian
orang lihat loh kok gini, orang ini repot. Jadi saya kembali lagi, Yeah. ya. Yeah. Saya mulai bisnis ini 1990, Yeah. ya toh. Hmm. Kita fokus jadi tidak mau terlalu besar karena bangga ini punya sendiri. Lebih baik punya warung kecil, tidak berpartner dengan siapapun, tapi saya mengajak semua anak-anak ini jadi partner kayak my family, my extended family, ya toh. Bukan cuma anak saya Michael Hermawan dan Stefani Hermawan, anak saya 2 yang sekarang Stefani sudah masuk meditation, Golden Space, cukup sukses ya. Kalau kecil itu ditolong oleh pemerintah, UKM itu ditolong oleh pemerintah. Max Plus ini UKM sebetulnya. Kalau definisi Jepang, definisi Tiongkok, Korea, jangan sombong-sombong. Aku selalu bilang sama anak kita itu UKM. Saya sebagai chairman International Council Small Business (ICSB), organisasi internasional mulai tahun 55 itu, aku kan sering kemana-mana, diundang ke PBB, bicara udah 3 kali di UN, kemudian ke Tiongkok, ke Korea, ke Jepang. Loh, kalau definisi sana itu UKM. Enak kalau di Jepang ditolong. Kalau begini, kalau di sini tidak ada yang nolong. BI tidak mau nolong karena tidak gede. Kalau kecil juga tidak ditolong. Jadi harus menolong diri sendiri loh. Nah, kita punya pengalaman mulai 98 EN. Jadi kita 1990 kan. Jadi 1990 sampai 1998 terus terang aku menderita. Karena saya memulai bisnis ini ketika bisnis ini belum diperlukan. Loh, aneh kan ini? Karena pada waktu itu kepepet kan. Saya waktu ngajar udah 15 tahun, kemudian di Sendu itu disekors sama kepala sekolahnya, seorang pastor nyekor saya karena dianggap bla bla bla, padahal ini masalah cuma pribadi aja. Ya sekarang saya baik lagi sama dia, nggak ada masalah. 5 tahun saya tidak dikasih ngajar di Senui, tapi tidak diberhentiin juga. Maksudnya suruh berhenti sendiri, aku malah nggak mau berhenti. Ya berhentiin aja aku, tapi aku sekolah lagi fakultas ekonomi. Nah sesudah selesai direkrut sama bekas muridku kerja di PT Panggung Elektronik Industri jadi GM, dan muridku yang lain kenalin aku sama Putra Sampurna, dan akhirnya aku direktur pemasaran. Itulah saat-saat kemasan buat saya sesudah lulus dari Ubaya tanpa sekolah, cuma titip absen dan akhirnya lulus, tapi mempraktekkan ilmunya itu. Oh begini toh ilmu marketing itu, dan paling seneng marketing aku. Kalau dulu SDM ya senang karena hubungan sama manusia toh, karena lama ngajar jadi senang yang berhubungan. Tapi untung aku tidak masuk SDM karena kolamnya sudah banyak yang masuk. Jadi it's better to be a big fish in a small pond rather than to be a small fish in a big pond. Jadi saya mulai plus itu 1990 ketika orang tidak butuh marketing. Marketing itu bukan promosi loh. Marketing itu bukan branding, marketing itu bukan servicing, tapi marketing itu bukan selling. Marketing itu adalah strategi berkompetisi. Makanya aku paling tidak senang kalau disebut motivator. Terus saya terus disuruh bersaing sama selling motivator. Waduh, ya memang orang sales itu butuh motivation, tapi kalau dia tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, itu dia akan gagal. Dia minta dimotivasi terus, gagal minta dimotivasi. Orang kayak EN ini kan bisa memotivasi dirinya sendiri. Nah, jadi yang diperlukan itu strategi bersaing. Nah, jadi waktu 98 EN ini cerita dulu 98. Saya orangnya cuma 20 orang. 98, waduh setengah mati. Tapi saya tidak mau orang-orang yang setia sama saya dan sampai sekarang ada di sini, Dr. Jeki Musri, Taufik, itu masih sekarang 2 deputi chairman saya yang Muslim, ya, Haji Taufik. Nah ini satu-satunya Haji di tempat saya, 27 tahun, 26 tahun. Ada Mas Enja yang sudah 28 tahun mungkin. Ada Mbak Vivi yang sudah hampir 30 tahun bersama saya. Jadi orang-orang ini masih ada di namanya council sekarang. Council itu bukan direktur lah. Aduh, wong perusahaan kayak
Makples saya punya direksi, nanti kartu namanya presiden direktur operasi. Yalah, kalau di Makples ini namanya chief aja, chief supaya lebih gaul, ya, atau kalau pakai nama CEO boleh, COO boleh, chief aja, tapi jangan presdir. Mati aku. Anak-anak muda ini kadang-kadang kan belum apa-apa baru mulai sudah mempresiden direkturkan dirinya. Aku dari dulu tidak mau. Jadi namanya council. Nanti kalau yang calon bukan direktur muda tapi council plus. Nah, itu seperti Mbak Boti, Edwin yang sekarang ngawal saya, kemudian Mbak Nova yang baru masuk. Ini direktur muda. Kita namanya council plus, ya. Kemudian di bawahnya lapis 2-nya kabinet. Nah, itu lapis 2-nya. Itu 25 orang. Yang di masa krisis ini kita kumpulkan tiap hari. Jadi krisis itu jangan sendirian. Jadi ajak mereka untuk bersama-sama. Tapi saya ceritakan dulu, 98. Krisis itu kan enggak karu-karuan ekonomi. Cuma ya secara ekonomi menakutkan, lebih menakutkan dari sekarang. Karena sekarang kita masih ya sudah percayalah nanti banyak yang nolong ekonomi ini. Kita percaya Pak Jokowi itu hebat, punya Ibu Sri Mulyani dan sebagainya. Pada waktu itu kita juga percaya Pak Harto ini luar biasa di 98. Loh, tapi kok tahu-tahu walaupun menterinya hebat-hebat kok saben hari kepercayaan orang terhadap ekonomi tidak ada. Akhirnya bank-bank diras. Kekacauan sosial. Makanya social distancing ini jangan jadi apa? Cultural distancing. Kalau sudah permusuhan antar ras, terus ekonomi distancing, saling nggak mau menolong, dan akhirnya di political distancing, partai-partai mengambil kesempatan untuk menjatuhkan, saling menjatuhkan, dan menjadi legal distancing, bikin keputusan aja susah. Ini kacau kayak 98. Tapi justru Makples itu WC. WC itu krisis itu WC kalau bahasa Chinese. Saya keturunan ke-7, saya nggak ngerti. Cuma pada waktu saya nulis buku pertama dengan Philip Kotler, Repositioning Asia 90, saya itu hoki 90 karena orang Indonesia jadi the most crisis hit country, diundanglah ke Moskow. Nah, di situ kesempatan saya ketemu Philip Kotler. Karena Philip Kotler pembicara pertama, pembicara kedua. Biasanya nguber-nguber Philip Kotler nggak dianggap. Ya kan? Tetapi itulah namanya WC, Dangerous and Opportunity. Itu buku saya yang pertama, Repositioning Asia itu. Coba lihat. Kalau nggak ada buku ini apa bisa? Nggak ada ceritanya Hermawan yang nggak lulus itu diakui dunia, masuk 50 guru dunia. Itu tidak ada. Jadi Institute of Marketing United Kingdom ini lembaga konservatif yang luar biasa tahun 2003 itu ngasih saya karena dia lihat tahun 2000 loh kok keluar buku ini opo iki. Nah saya bilang waktu itu ketika ketemu Philip Kotler di Moskow sebagai ketua Asia Pacific Marketing Federation, kesempatan lagi karena APMF is Asia Pacific Marketing Federation waktu itu Indonesian Marketing Association itu mau ditendang keluar karena nggak bayar membership. Saya ganti jadi Indonesia Marketing Association yang sampai sekarang Mbak Endang juga ada di situ, Pak Lembang aktivis sekarang juga pusat mulai aktif. Nah disitulah saya menjadi ketua Asia Pasifik ketika orang semua lari semua. Nah saya diundang ke Moskow sudah sebagai ketua Asia Pasifik dan ketemulah Philip Kotler. Gila kan? Nobody spoke English at that time di Rusia. Kepengen ketemu, nggak berani ketemu. Kepengen foto, belum ada foto kayak gini nih. Bawa kamera, menghindar. Loh ya ini saya pakai untuk apa? Di dalam speech saya, dia kan kedua. Saya yang kedua, dia yang pertama. Biasanya sesudah yang pertama dia kacir pergi. Loh ya apa? Orang Amerika kalau dibayarnya satu sesi ya nggak mau toh. Ya nungguin jadi gitu dia ya. nggak punya teman di kamar juga nggak punya teman yang dengerin aku. Wah, saya mulai memperkenalkan ide saya tentang 4C, PDB, 9 elemen. Nah itu ide original saya. Nah pada waktu makan siang ditanyain, itu kok enak gitu, simple gitu ya. Loh iya saya ini simplify the complex thing. Kalau
Pak Kotler ini kan profesor. Ya. Maaf loh, biasanya profesor itu complicate simple thing. Ya. That is my differentiation. PDB, positioning, differentiation, branding. Mungkin EN udah sering dengar saya. Udah hafal. Ini selling. Ya. Diferensiasi. Ya. Kalau kita nggak punya diferensiasi, nggak bisa. Diferensiasinya bisa konten, bisa konteks, bisa infrastruktur. Kemudian diturunkan jadi 9 elemen. Nah itulah yang membawa saya ke dunia. Sebetulnya pulang dari Moskow, kita mulai nulis buku dibantu Michael Hermawan, dibantu Taufik. Taufik waktu itu di kita. Lah Taufik ini yang punya ide pertama. Pak, masukkan WC. Loh ya apa? Wong aku iki sing Cina ora ngerti WC. Dia lihat WC. Pak Haji. Huruf Chinese-nya itu yang masuk itu seperti tadi yang ditunjukkan Edwin itu juga yang nyari topik. Dari dulu tidak ada internet kayak gini. Akhirnya dibantu-bantu keluar. Oh, WC itu krisis, dangerous and opportunity ternyata. Jadi kalau bisa lihat opportunity jalan. Nah saya tidak sengaja menjalankan WC itu. Sehingga sekarang Maklus ini lumayan tapi tetap fokus. Jadi entrepreneurship saya itu terbatas. Bukan kayak bos-bos wawancarai EN yang lain mungkin. Yang 30 tahun sudah luar biasa. Kita lihat Eric yang sekarang yang bikin Zoom call ini, ya toh, dalam waktu cepat 64 triliun katanya teman. Sudahlah, kita itu tidak usah iri sama orang. Tuhan itu kasih sudah porsinya masing-masing. Kita jadi entrepreneur juga jangan iri, jangan terus benci sama perusahaan besar. Salah ini. Ada perusahaan kecil yang aku kok tidak bisa kayak dia. Oh, iki orang ini main curang. Lo belum tentu curang kok. Ya, betul. Lo namanya bisnis itu akalnya banyak. Tapi kalau tidak dikasih peluang sama pemerintah kan dia tidak bisa. Kan biasanya ada kolaborasi, kolusi yang tidak karu-karuan. Tapi tidak semua. Coba lihat bos-bos itu yang datang ke Indonesia dengan miskin, pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Tapi akhirnya kenapa dalam 50 tahun menjadi konglomerat dunia? Itu kan usahanya macam-macam. Berani kawin sama orang lokal. Ada yang kawinnya sampai banyak karena katanya banyak istri, banyak rezeki. Maaf ini, saya enggak termasuk yang enggak gitu. Ya toh, karena sekarang saya malah 0 kan. Ya toh, pasangannya 0. Terlalu milih kali kalau Pak Haka. Terlalu milih kali jadi kita itu menjadi lumayan menjadi tumbuh ketika 98. Jadi sekarang ini aku bilang sama 25 orang ini kabinet plus ini. Kabinetnya 22 orang. Ring 2 ditambah plus 3 orang perwakilan kota-kota besar kayak Surabaya, Bandung dan Solo. Ada Mbak Nining Solo, ada Putri yang baru kita latih dari Bandung dan Dian. Saya bilang ini saatnya kalian 25 orang ini bukan konsel tampil. Jadi kita ini bisa melatih leader loh. Karena krisis ini leadership dan kita mesti show our leadership. Jadi kita turun tangan. Jadi ketika perahu itu terombang-ambing oleh storm, nah kita itu kapten kapal harus tunjukkan kepada semua orang bahwa kita ini turun tangan sendiri. Jadi kalau dulu saya sudah mulai berkurang tampilnya, saya serahkan. Sekarang saya bilang nggak bisa. Ini kita ada Maklus Institute yang dipimpin Dr. Jeki Musri. Ada Maklus Inc. yang sehari-hari induk kita yang consulting, riset, kemudian majalah. Ini di CEO-nya sehari-hari Iwan Setiawan yang nulis buku bersama saya 3.0, 4.0 dan sekarang persiapan 5.0. Ada Haji Taufik yang memimpin Maklus Tourism. Ini sekarang saatnya harus korporasi ini harus bergerak. Kalau masing-masing bergerak sendiri-sendiri tidak bisa. Harus ada umbrella supaya komunikasinya itu kuat. Dan kedua, marilah kita melihat bersama-sama. Kita buka saja pembukuan kita kepada council dan kepada kabinet. Ini loh, kuartal 1 pencapaian kita begini. Ini loh beratnya sampai tahun 2020 ini sampai akhir tahun. Dan kita bikin spa atau namanya. Saya share juga pada waktu webinar dan sekarang banyak orang mau coaching sama kita
kita jadi laris karena orang ya berpegang pada SPA, yaitu survival, kemudian prepare, dan akhirnya actualization untuk yang sedang menderita, termasuk kita sendiri. Kita sendiri ini kan yang biasanya waduh event itu banyak sekali setiap tahun, sekarang kan berhenti, diganti online itu kan ya nggak bisa kayak biasanya. Biasanya kelas-kelas kita laris, sekarang kan diganti online itu nggak gampang. Jadi kita pakai surviving, preparing, dan actualizing. Ini coba lihat dulu. Nah, ini saya bagi sebentar. Jadi kalau kita itu termasuk industri yang declining, surviving, kuartal 1, kuartal 2, dan sekaligus preparing untuk berikutnya. Kalau kita preparingnya ya ke online, dan kita diakui cepat sekali. Sekarang klien-klien bingung, kok bisa ya cepat keluar, nanti ada klub based on internet, ada bukan cuma webinar toh, tapi sekarang kita laris work from home itu bagaimana, banyak sekali dari pemerintahan, dari perusahaan-perusahaan, UMKM yang minta kita. Jadi ini peluang lagi. Terus preparing, dan nanti kuartal 3, kuartal 4 actualizing. Yang baru ini mesti dijalankan benar-benar. Jadi it will never be the same again. Saya tidak percaya bahwa nanti sesudah trauma dari trauma COVID ini, orang akan balik lagi travel, bukan cuma sekedar revenge tourism gitu toh. Oh, orang habis ini nanti properti akan jalan lagi, tapi properti yang gimana yang didatengin, orang persyaratannya sudah lain. Jadi mesti ada surviving, at the same time preparing, dan nanti actualizing. Ini dengan estimasi loh. Marketplace punya estimasi seperti itu karena BNSP ya? Atau siapa itu, bukan BNSP, yang bencana ini mengatakan ya Juni-Juli kita pegang aja ini, sudahlah. BNPB Badai Penanggulangan Dana BNPB bukan gegeran mau jadi orang politik. Buat apa? Kita ikuti pemerintah. Memang Indonesia itu beda disiplinnya dengan orang luar. Kalau di lockdown penuh ya nggak bisa, kita ikutilah. Kita ikuti, jangan ikut-ikut politiknya. Politik itu nanti aja. Kita mesti ngerti politik, tapi nggak perlu ikut-ikut politik. Wong entrepreneur kok ikut politik, ya rugi. Kecuali kalau dia memang mau jadi politician, ini waktunya ini. Nah, sekarang panggung ya Pak. Jadi surviving, preparing, actualizing. Kita dugaan kita kayak gitu, Jadi kita mesti punya dugaan. Kalau 98 dulu parah loh. Jadi jeret dari plus hampir 10% turun 13%. Kalau sekarang ini enteng. Sekarang ini kayak swoosh, kayak Nike gitu loh. Pelan-pelan turunnya, tapi nanti naiknya juga pelan-pelan. Bukan model V, bukan model U juga, terlalu lama. Menurut saya tidak akan lama, karena virus itu akan melemah, dan tapi juga naiknya tidak bisa langsung. Jangan dianggap ujuk-ujuk nanti rame. Enggak. Kalau datang pun pelan-pelan, nanti persyaratannya persyaratan baru. It will never be the same again. Nah, itulah yang kita ajak semua orang di Marketplace untuk menghayati sama-sama. Dan saya sebulan sekali ngomong lewat Zoom call kepada semua 220 orang dimanapun dia berada. Tapi kalau yang 25 orang tiap hari dibuka saja bukunya, dan rencana-rencana kita dibuka dan dipecahkan bersama-sama. Jadi itu rumus yang harus dijalankan. Satu, leadership. Dan kedua, update cepat apa yang terjadi tiap hari, laporan, ada info apa, ada penjualan apa, cash flow-nya bagaimana, untuk mengamankan cash flow. Dan ketiga, inovasi kita untuk produk baru seberapa cepat, karena kita switch. Dan syukur alhamdulillah sekarang sampai April ini klien-klien, waduh, Marketplace ini gila ya. Sekarang menjadi model sendiri, dan sudah banyak yang minta kita untuk menjadi digital online organizer. Jadi minta, jadi marketer itu kan bukan cuma majalah, tapi I.O. juga untuk orang-orang tertentu. Kita bukan I.O. biasa gitu, yang mau
mau asal bayar, tapi kita kan meng-IO-i event kita sendiri. Jadi orang bilang, loh, kok eventmu itu kok selalu rame, dan online-mu kok rame, sampai 720 orang, barusan ini webinar gimana? Kita akan bikin rame lagi. Sekarang Jeki turun sendiri, dan kita mau bikin marketeers iClub, ini sudah rame, sudah habis batch pertama, kita jual membership itu sudah habis. Dan nanti pola berikutnya juga bisnis ini bakal berubah semua, ya. Jadi itu yang kita sadarkan kepada orang-orang kita dan diajak bersama-sama mikirin. Tapi kalau Anda growing, itu servicing. Cuma ya lebih enak Bentar. Oke. Aduh, tadi nge-lag. Sebentar. Ya silakan. Oke. Ya, Pak Aka, jadi luar biasa sekali ya strateginya Mark Plus dan timnya Pak Haka ini dalam menyikapi COVID ini. Malah artinya di dalam krisis ini Pak Haka itu menuai rezeki yang banyak ya, karena bisa memandang ada opportunity, tidak hanya ancaman gitu ya Pak. Kalau jangan disebut menuai, enggak juga, karena produk-produk baru ini kan nilainya tidak bisa mengganti yang tidak dijalankan. Masa bisa sih event online itu nilainya kayak offline? Masa bisa sih online learning itu session itu kayak yang offline? Kan ya tidak mungkin. Ya toh sekarang kayak e-coaching, saya banyak diminta e-coaching, minta pendampingan bos-bos, pemilik-pemilik, kemudian direksi dari perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang minta e-coaching, entrepreneur, bahkan yang perusahaannya lebih besar itu kadang-kadang bingung karena lebih besar makin susah karena orangnya makin banyak, itu banyak minta didampingi. Nah, itu kan ya nilainya tidak sebesar yang biasa. Jadi kita revise, ya kita bikin proyeksi baru berdasarkan SPA tadi itu 2020 ini bagaimana. Ya, kita bikin revise semua. Dari situ kita bisa lihat kalau gitu mengamankan cash flow ini bagaimana. Kemudian menslimingkan perusahaan kita itu bagaimana supaya operationnya bagus, karena buat saya melihat it will never be the same again. Customer akan menuntut quality lebih tinggi sesudah ini dan more value. Harga mungkin ya sekarang nggak bisa kan seperti dulu, tapi sesudah selesai ya mungkin bisa balik bahkan lebih tinggi dikit kalau quality-nya lebih bagus. Terus yang kedua cost. Cost ini sekarang mesti belajar dari sekarang apa yang bisa diselimingkan. Sharing ekonomi, harus ke sharing ekonomi semua. Jadi kita share pekerjaan itu jangan dikerjakan sendiri. Kalau bisa kolaborasi sama orang, supaya semua orang ikut dapat rezeki masing-masing. Dan omni, jangan lupa omni ya, online offline. Offline itu tidak akan hilang, offline tak akan hilang. Jadi peranan manusia malah lebih penting sesudah ini karena jarang ketemu toh. Kayak sekarang kita kangen-kangenan ini. Tapi kalau ketemu bukan terus rangkul-rangkulan toh. Ketemu itu harus ada meaning yang lebih tinggi, enggak kayak dulu. Orang akan lebih hati-hati ketemu orang, akan lebih hati-hati travel. Makanya travel itu mesti lebih memberikan makna. Bahkan ada yang ngomong travel itu akan menjadi slow tourism. Kalau dulu dalam waktu cepat mau pindah-pindah tempat, kalau sekarang mungkin mau masuk di satu tempat itu lebih lama, menghayati local culture dan sebagainya. Jadi banyak perubahan. Ya, luar biasa Pak Haka. Nah Pak Haka, tadi kan udah diceritakan turning point-nya Pak Haka itu kan dulu waktu masuk ke Mark Plus, itu kan karena diskors tuh jadi guru. Nah terus sebenarnya juga Bapak kan
banting setir akhirnya ke entrepreneur gitu kan. Nah, pernah nggak sih Pak ngerasain hal yang akhirnya itu benar-benar menjadi duka sekali, tapi itu menjadi spirit yang akhirnya Pak Haka tuh bangkit gitu? Oh iya, Ya. jadi saya sudah jadi guru kan, terus akhirnya jabatan terakhir sebelum mulai 1 Mei 1990 itu kan Direktur Sampurna. Ya. Waduh, enak, kemana-mana harus naik business class, harus. Kemana-mana harus hotel bintang 5, nggak boleh nggak bintang 5 itu. Kemana-mana dijemput Mercy, dan kemana-mana mobil dinasku Toyota Crown, ya toh, nggak peduli kan. Terus kemana-mana sama pedagang-pedagang rokok ini disembah loh, karena mereka takut dikurangi supply Jisamsu. Jisamsu itu kan nggak ada lawannya. Nah terus ketika mulai 1 Mei itu, kan mendadak besoknya anak buah saya yang se-Indonesia 1.600 itu sedikit sekali yang masih mau kontak sama saya, karena kartu nama saya sudah Mak Plus. Mak Plus itu kan dalam bahasa Jawa akhirnya hilang, dan saya susah sekali mengambil orang pertama untuk kerja sama saya. Saya masih ingat yang mau bantu saya Mbak Wati, ya, orang Padang Muslim, sampai sekarang dekat sama saya. Ya dulu dandanannya kayak orang modern gitu. Kadang-kadang roknya masih pendek, sekarang sudah pakai hijab penuh. Dan sekarang jualannya orang Padang ya, jadi suaminya orang Jawa, tapi dia suka ngirimin aku makanan Padang. Saya nggak bisa lupa dia. Dia yang mau ikut saya, berhenti dari perusahaan profesional, ikut saya dengan gaji berapapun. Dia bilang gini, Pak Hermawan, orang Padang itu kan Cinanya Indonesia katanya. Ya, Bapak betul. ini kalah entrepreneur sama saya ini katanya. Saya ini lebih entrepreneur jiwanya, cuma saya belum siap. Jadi Bapak tak bantu. Jadilah sekretaris saya cuma berdua, ya jualan, ya opo, ya opo. Nah itulah. Dan saya mulai tahun 1990 itu mulai mau buka sendiri, buka warung sendiri. Itu kenapa? Tak bilangin. Aku waktu jadi guru ingat 20 tahun. Iya ya, saya punya 3 jenis murid. Murid yang pertama itu anaknya Chinese yang dokter. Pokoknya anaknya insinyur apa. Waduh, yang dicapai itu ya angka 9, 10, 9, 10. Kemudian anak ada lagi, maaf, yang non-Chinese ya. Di bumi kan banyak yang sekolah di Katolik dulu kan. Belum ada sekolah negeri yang bagus, belum ada sekolah Islam yang bagus. Jadi saya punya banyak murid-murid Muslim yang bapaknya pejabat, kebanyakan sekolahin di sekolah Katolik supaya disiplin gitu. Tetapi kan akhirnya ya beda ya, karena tujuannya adalah supaya dapat nilai yang lumayan supaya nanti bisa jadi pegawai negeri lagi gitu, ya, bisa jadi dokter, bisa jadi apa. Ini murid-murid saya ada yang jadi profesor, ada yang jadi apa gitu ya, beda. Tapi kalau yang ketiga, nah ini yang menarik, anaknya pengusaha yang saben hari masuk kelas itu kurang tidur, disuruh jaga untuk jualan kaca gitu di rumahnya sama bapaknya. Sudah, lu nggak usah dapat nilai 8, 9, 6 aja, pokoknya naik kelas terus, lancar, sekolah sendiri terus sekolah ya pokoknya lulus saja, nggak usah angka. Tapi 10 tahun lagi yang kaya ya itu. Lebih ya, mau ngaku ngajar 20 tahun. Nah, kemudian pada waktu jadi Direktur Sampurna, aku itu kan nyetir mobil Toyota Crown. Aku tuh liwat, mau ke Surabaya itu, mau ke factory Sampurna itu aku lihat. Iya ya, mbok-mbok ini yang jualan warung ini luar biasa semangatnya. Dia pagi-pagi bangun, buka warungnya, kulaan, jam 10 buka, makan siang, jualan nasi rawon. Hebat orang ini, bisa laku, bisa tidak laku. Sebenarnya aku terenyuh. Nah aku nih mulai ngajar marketing, nulis marketing, karena seneng kan, sesudah S1 Ubaya, nulis di Jawa Pos dan sebagainya, malu. Kok aku ngasih semangat orang, inspirasi orang dengan ilmu, aku kan punya ilmu sekarang. Cuma aku yang nggak punya itu entrepreneurship. Jadi makanya aku sekarang bilang marketing without entrepreneurship itu is nothing, karena marketing itu strategi ya, tapi entrepreneurship without marketing ya tidak ada strategi. Nah itulah yang menyebabkan saya mau terjun buka warung sendiri. Up and down, Maklus itu up and down. Udahlah, jangan percaya orang yang kaya-kaya sekarang itu tidak pernah up and down. Justru
entrepreneur itu yang hebat itu entrepreneur yang pernah down, Ya. pernah gagal, cuma jarang diceritakan kegagalan ini sih. Kalau aku kan terbuka aja, ya toh. Aku pernah buka seluruh Indonesia cepetan, 2 kota, ya nggak bisa, pasarnya nggak bisa dipaksain kayak gitu. Sekarang saya di inti-inti saja. Bahkan sekarang dengan COVID ini kita mempertimbangkan lagi, barangkali apakah nggak kita konsentrasi di Jawa dan Bali aja, karena kita nggak ngerti Palembang, kita nggak ngerti Medan, kejauhan ini sekarang ini, apalagi nanti sementara mau blokade sini, blokade sana. Jadi Palembang ya sudah 2 tahun toh, kita nggak punya Pekanbaru ya juga enggak, Medan masih ada, Balikpapan masih ada, tapi sekarang gimana ini? Gitu, jadi dulu ambisinya ASEAN, wah kita pernah punya kantor di Singapura, pernah punya kantor di Kuala Lumpur sampai 3 ini cukup punya personal brand. Sampai sekarang zaman COVID ini, Makpres ini masih tanda tangan dengan kolaborasi dengan badan pemerintah, MITE namanya. Ya, itu high tech institusi kayak mungkin apa ya? Kayak kalau di sini mungkin BPIS ya, industri strategis itu dibawa langsung Prime Minister yang mau ngasih tempat, mungkin tempat kita kalau mau buka lagi di Kuala Lumpur. Tapi akhirnya mau nyari tenaga itu loh di sana, itu sopo mendidik orang Malaysia itu loh. Jadi kita itu bukan McKinsey yang bisa bikin sistem seluruh dunia. Makanya ambisi itu mesti direm. Ya, aku pernah naruh Iwan Setiawan di Kuala Lumpur, rame, ada Sunway bikin strategi, terus kemudian dipanggil ini dipanggil itu. Singapura pernah punya klub, kita keliling Bangkok, Manila, apa gitu-gitu. Tapi ya akhirnya realistik, sudahlah. Saya tidak pernah bangkrut, memang amit-amit, tapi cepat, mulai punya ide cepat, tapi kalau kira-kira tidak mumpuni, karena kita itu punya keterbatasan, jangan niru-niru orang lain, terinspirasi dari orang lain bisa, tapi mesti nge-limitation, saya cepat balik lagi. Dan pada waktu kita itu down, nggak apa-apa, manusiawi ya, menurut aku ya down, tapi jangan sampai lebih dari 2-3 hari. Ya itu kayak orang broken heart. Kalau saya bilang, kalau orang bisnis itu ya mesti kayak orang laki pikirannya. Ojo kayak cewek yang broken heart terus mangan terus tambah gemuk, gak iso. Broken heart itu ya 1 malam saja, terus make up lagi, malah pakaian diganti supaya lebih menarik, terus kemudian pergi ke salon dulu, terus pergi lagi, gitu lagi kan lebih rasional, ya toh. Jadi kalau broken heart ya sudah sebentar aja, karena katanya maaf loh, katanya love itu is only small part of the life of the orang laki. Kalau perempuan kan semuanya, kalau sudah diberikan semuanya. Nah ya maaf, makanya buku saya Marketing from Venus itu laris, pakai gambar bibir gitu dulu, tapi nggak tak internasional kan. Men are from Mars, women from Venus. Jadi kalau mau bisnis, antara Mars dan Venus itu mesti seimbang. Zaman Omni, pakai perasaan, bisnis itu dihayati, tapi rasional. Luar biasa. Pak Haka, tadi kan bicara turning point-nya Pak Haka seperti itu. Awal-awal rekrut orang susah. Nah, terus kemudian kan sekarang punya tim yang sampai 220 orang, terus ada kabinet, ada konsel. Lah, itu kan manage leader-leader yang luar biasa yang bisa mentranslate visinya Pak Haka juga, satu visi, terus mereka jadi orang-orang yang pinter karena University of Life. Lah, itu gimana Pak? Trik and tipsnya? Bapak nggak takut mereka lari terus buka usaha yang sama sendiri? Loh kan sudah banyak lari. Sudah banyak. Kalau kita takut itu ya kapan? Iya toh? Jadi nggak bisa. Kita didik orang menurut cara kita. Ada yang dikasih scholarship sendiri. Ada yang dicariin scholarship. Ya justru nanti saya nggak pernah pakai kontrak loh, nggak pernah ngirim orang pakai kontrak sekolah di luar negeri. Berapa yang kita sekolahkan di luar negeri, berapa yang kita bantu juga, walaupun nggak bantu duit ya bantu ngasih, umpamanya orang yang mau menyelesaikan tesisnya, kita kasih, kamu nggak usah kerja sebulan, tapi selesaikan cepat, itu kan ya juga bantu.
tapi kan karakter. Makanya saya bilang kalau perusahaan seperti kita ini tidak kayak perusahaan multinasional. We are not startup, we are not multinasional, we are not BUMN, we are not pemerintah. Kalau saya selalu bilang gitu. Jadi kita tidak usah niru-niru startup. Wah, work from home, zaman biasa, enak di sana. Ya silahkan aja kalau bisa work from home. Work disiplin kita belum sampai situ. Tapi kalau sekarang work from home, aku sekarang mau berubah. Sesudah ini yang terbukti pada work from home ini, orang itu kreatif, produktif. Kita punya sistem yang bagus, ya. Pagi ada absennya lebih, dianggap nggak masuk. Kemudian ada laporan tiap hari lebih ketat. Itu nanti mungkin kita kasih fasilitas work from home sesudah ini. Jadi berubah toh. Nah, jadi kita nggak usah niru startup yang kerja boleh dan sebagainya, enggak. Tapi sesudah ini kita bisa lihat karakter. Kedua, kita ini bukan multinasional juga yang bisa memberikan macam-macam. Nah, kita itu ya modalnya passion for knowledge, passion for business, passion for service, passion for people. Itu yang membuat kita different. Nah, kalau saya bilang anak-anak Magnes ini, kamu percaya pada 4 passion ini bisa dapat dari sini, pada satu ketika kamu mau jadi entrepreneur sendiri nggak apa-apa toh. Tapi kan selalu kita ingatkan, sebelum di sini ini kamu dilatih jadi entrepreneur, ya, yang bagus-bagus dan tetap bekerja sama kita. Jadi passion kita, Hasanuddin Ali, saya sebut aja, Alvara Institute, itu 11 tahun loh. Mulai dari lulus ITS Surabaya, itu anak pondok, Gus Durian, tak dididik sama Taufik, jadi kepala riset, kita 11 tahun pamitan baik-baik, maunya masuk partai, tapi ruwet ternyata, terus tetap buka riset, tapi kan enggak saingan kita langsung. Dia bikin riset khusus Islam, malah kerja sama kita. Loh kan sekarang terkenal, dikutip CNN dan sebagainya. Ya, kita kalah sama dia. Ya. Saya pernah ikut kelasnya beliau waktu Magnes Conference ya, kalau nggak salah pernah beliau dia diundang. Tampil kan? Ya. Kita undang, kita juga kasih duit kok, walaupun kita sebut diaspora. Kita sebutnya diaspora, karena kita ini kayak negara gitu. Kalau sudah nggak warga negara kita diaspora, dan diaspora itu katanya Pak Dino kan harus cinta Indonesia. Jadi nggak apa-apa keluar, tetap bekerja sama dengan kita. Ada lagi yang keluar, masuk perusahaan lain, itu kalau training masih nyari kita, riset masih nyari kita, enak jadi klien. Ya toh nanti ada alumni itu diaspora. Ya, kalau event-event yang gede yang membanggakan kita kayak Magnes Conference, kita kasih gratis, silakan datang sambil kumpul-kumpul. Setahun sekali kalau kita ulang tahun kita kumpulin dari mana-mana. Ya, jadi itu kita bina diaspora itu. Tapi terus terang beberapa orang ya ada kan, tidak bisa semua orang itu. Ada yang kita kasih beasiswa dulu, akhirnya keluar, tidak apa-apa juga keluar sesudah 2 tahun, dia anggap sudah lunas mungkin. Ya walaupun tidak ada perjanjiannya. Perjanjian kita kan lebih berat dari perjanjian tertulis, perjanjian kebatinan. Kamu anggapnya 2 tahun lunas, tidak apa-apa. Kerja di orang ya tidak apa-apa. Tidak mau kerja sama kita tidak apa-apa. Terus jelek-jelekin kita ini yang repot. Ada. Terus ada lagi yang tidak mau ngaku kalau pernah di situ, dihapus. Di CV-nya dihapus. Enggak kok, saya mendirikan perusahaan ini karena saya nulis beberapa puluh buku. Padahal bukunya ya buku kita. Nggak ngaku, ya nggak popo, orang popo. Jadi nggak apa-apa. Apakah nggak sakit hati? Sakit hati. Tapi ya mungkin sehari 2 hari saja, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun, sudah itu lupakan. Karena sakit hati itu kan membuat kita jadi sakit sungguhan. Ya, itu aja prinsipnya. Luar biasa, Pak Haka, jiwanya besar sekali. Belajar. Lah ini semua nih, teman-teman subscriber, jiwa besar ini kan nggak gampang. Nah ini hari ini ya diceritakan sama Pak Haka.
Pak Haka ternyata juga pernah tutup cabang-cabangnya juga gitu ya, nggak semua cabang. Ya, nggak semua cabangnya juga. Palembang kan tutup. Ya, Tapi ada yang namanya business representative. Kita minta Mbak Mopri mau bantu enggak dengan variabel tentunya. Mbak Tania di Pekanbaru tetap ya, walaupun sudah resign gitu ya. Kita tetap bina jadi business representative. Kebanyakan mau, kebanyakan tetap bantu. Ya, kebanyakan jadi kayak anak-anakku. Ya, Pak Haka. Pak Haka ini kan kalau saya perhatikan ya itu orang yang paling pandai mengambil momentum dan memakai momentum gitu. Jadi setiap kali, even itu ulang tahun, even itu lagi ada momen apa, krisis apa gitu, Pak Haka tuh selalu bisa mengambil gaungnya gitu loh. Nah, gimana sih Pak? Insting itu gimana gitu cara menumbuhkannya? Makanya saya kan tidak setuju VUCA. Volatility, uncertainty, kemudian complexity, ambiguity itu kan dari barat. Kalau perang itu kayak VUCA katanya, begitu tembak-tembakan bingung semua. Dan ambiguity itu paling bahaya karena kita kehilangan leadership, bingung kan? Nah jawabannya itu dari Jack Ma. Aku ini penggemar Jack Ma karena hampir sama. Pernah ngajar dan sebagainya, tapi ya dia jauh lebih berani dan dia jauh lebih kaya dan jauh lebih hebat. Dan bagaimana dia bisa memanage hubungan dengan semua orang, sekarang malah bantu negara-negara Afrika sehingga Afrika itu terhindar dari COVID yang luar biasa dan dipakai pemerintah China. Ya, itu kan hebat. Sedangkan konglomerat Cina yang lain itu mungkin dimusuhi yang pemerintah Cina karena mendadak jadi kaya terus pindah Amerika atau apa. Dia enggak, dia bisa menggunakan bahasa Inggrisnya yang bagus. Saya itu penggemar dia dan dia bilang Damo itu discovery zaman krisis ini Anda mesti discover sesuatu yang baru yang Anda dulu enggak lihat. Adventure, nah ini aku ini enggak terlalu adventure, ya toh. Orang-orang yang adventure tahun 98 kaya-kaya, betul-betul kaya. Sekarang coba lihat MNC itu. Haritanu itu dulu, waduh, itu luar biasa itu. Dulu 98 dia bilang, aku kalau enggak cepat berubah, aku mau bangkrut itu. Memang betul. Saya tidak mengajar dia di Saint Louis, tetapi saudara-saudaranya adalah memang siswa saya. Jadi saya tahu persis bagaimana Pak Haritanu itu menjadi kaya dan konglomerat waktu 98 justru. Ya, in a way Pak CT juga konglomerat baru yang lahir dari 98 toh. Ya, dengan cara yang beda. Jadi momentum itu M-nya dan O-nya outlook itu sangat penting. Ya, buku outlook Bapak saya udah baca tuh, bukunya udah baca saya. Ya, itu momentum itu buku saya ketika ulang tahun ke 72. Ya, ini Damo ya. Sudah enggak usah ini. Kalau ada yang momentum, tunjukkan aja momentum pertanyaan Anda tadi. Momentum itu buku saya waktu ulang tahun ke-72. Dan 71 saya akan keluar buku Omni, ya, Planet Omni. Nah, di dalam buku saya momentum itu, saya ingat waktu saya jadi guru fisika dulu di mana? Di Surabaya. Saya ini kan guru matematika fisika. Momentum itu masa kali velocity. Masa itu adalah branding kalau sekarang. Marketing strategi. Branding itu kan part of marketing strategi. Kalau branding kita kuat, itu tinggal velocity-nya dikit aja. Ya, nah itu P sama dengan M kali V. Coba lihat itu. Sekarang saya tidak berani ulang tahun saya tak pakai sebagai momentum kalau saya belum umur 70 kan. Nah, saya ketika umur 70, branding saya sudah lumayan di Indonesia. Jadi berarti kan marketing saya ini termasuk branding, itu marketing elemen itu kan 9 elemen, segmen dan sebagainya, 9 elemen saya. Kalau kuat, itu kayak sepur, lokomotif itu kan masanya gede. Jadi walaupun pelan-pelan jalannya, itu sakit semua ditobrok sepur itu ya kan. Tapi kalau peluru itu kan kecil, masanya kecil, jadi velocity-nya mesti cepat. Des itu baru orangnya mati. Iya toh? Jadi perhatiin,
Anda harus tahu diri juga pakai momentum itu apa. Memang betul sekarang ini momentum, ya toh. Tapi lihat-lihat dulu kita itu sudah besar apa enggak. Ya. Kita kalau masih kecil, Brandingnya itu ya kita Pak ya. apa? Menyalip di tikungan saja, kayak balapan itu loh. Kalau lurus itu kan enggak bisa nyalip. Ya. Kalau orang kecil, kalau Anda winner, Anda belum winner, Anda harus pakai momentum itu nyalip di tikungan, lebih inovatif, lebih apa. Tapi kalau Anda sudah gede, brandnya sudah bagus, tapi Anda diem aja, velocity-nya 0, ya momentumnya 0. Masanya gede, tidak bangkrut. Sekarang perusahaan-perusahaan gede yang duitnya banyak, cash flow-nya kuat, hati-hati, nggak melakukan apa-apa karena simpenannya banyak, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena simpenannya banyak. Karena kayak jalan lurus kan, Anda pemenang, Anda paling cepat sudah, yang lain ketinggalan. Tapi lama-lama di tikungan itu bisa ditelikung sama orang. Jadi Anda lihat, ya. Jadi Anda itu termasuk peluru yang kecil atau termasuk lokomotif yang gede. Nah, kalau Anda bisa memakai momentum-momentum itu, bagus. Nah, sekarang in general ini momentum. Kalau yang kecil juga ini waktunya memperkenalkan diri. Tapi kan top of mind orang itu kan ruwet sekarang ini, betul enggak? Ruwet toh. Ya, Anda mau pakai online itu juga enggak gampang. Online aja, tapi orang lupa semua online ini. Wong semua menarik perhatian di online. Jadi kalau tidak ada yang sesuatu yang stand out, ya enggak bisa apa-apa. Makanya kalau kecil harus lebih inovatif pada saat ini. Nah, kalau besar jangan tidur. Tinggal memperkuat saja tinggal memperkuat saja brandingnya dengan menunjukkan bahwa kita tetap eksis. Jadi Marketplace ini cepat switching gear. Ya, switching gear. Nah, kemarin kita dapat laporan-laporan tadi malam, semua anak lapor, Pak, klien kita itu mengagumi kita ini kok cepat keluar klub internet yang laris semua, webinarnya laris, e-learningnya laris, e-coachingnya laris, online survei-nya laris. Kenapa kok kita tidak komunikasikan, kita bungkus? Langsung aku setuju. Aku tunjuk Jackie. Jangan saya Jack yang ngomong. Tidak dipercaya orang. Kalau kamu yang ngomong, kamu ganteng, kamu dokter, kamu ketua asosiasi DJ se-Indonesia. Ayo cepat bikin, cepat momentum, jangan hilang. Mumpung ini bukan suara kita, suara klien. Ceritakan apa yang terjadi di kita. Jadi rugi juga itu momentum kalau tidak dipakai untuk dikomunikasikan. Apa yang kita lakukan. Begitu ya. Betul. Jadi balik lagi ya Pak, momentum itu tetap balik lagi ya seberapa besar kita saat ini. Terus seberapa besar kita saat ini tuh artinya kita juga harus perhatikan brandingnya kita ya Pak ya. Branding itu ya tadi balik lagi ke 4 hal tadi gitu kan ya. Makanya kalau dulu sebelum krisis itu sudah brandnya kuat, enak, lebih enak, asal jangan tidur gitu aja. Tapi kalau dulu sebelum krisis itu kita tidak diketahui orang, tidak ditrust orang, ya memang susah. Karena itu branding, marketing itu sangat penting. Jangan zaman normal, zaman laris tidak dibikin brandingnya, karena bagaimanapun juga sekarang lihat aja zaman susah gini. Orang mau beli mobil tetap kemana? Ya ke tempat yang kita percaya. Auto 2000. Apakah Auto 2000 itu menderita? Iyalah. Orang batalin, cancel. Tapi yang antri itu juga banyak. Kalau mau beli lebih aman sama Auto 2000. Ini bukan Auto 2000 dok ya. Maaf. Untuk yang lain-lain juga iya. Honda mobil itu juga luar biasa. Jadi yang dulu punya brand itu enak, tapi jangan tidur. Sekarang ini harus servicing dan surviving. Tapi kalau yang dulu tidak punya brand, ya ini kesempatan untuk nyalip di tikungan. Tapi Anda harus memperkenalkan diri sambil memperkenalkan inovasinya. Kalau yang sudah brandnya dikenal, lebih enak, terus terang lebih enak, ya. Luar biasa, Pak Haka. Aduh, ampun ilmunya tajam. Terus Pak, tadi ya, itu kalau aku malu kalau diwawancara gini terus gak ada isinya, cuma ya nanti
akan hilang COVID, marilah berdoa bersama-sama. Ya nggak iso. Lah kalau kayak gitu saya nggak wawancarai loh Pak, karena saya tahu ada isinya ya, saya wawancarai jenengan gitu. Iya, saya selalu malu kalau diwawancarai nggak ada isinya, makanya saya selalu persiapkan diri, kontennya tak baca dulu, harapannya N ini apa, saya nggak mau keluar dari harapan, jadi sebisa-bisanya saya bantu lah. Nah Pak, ini balik lagi ke tadi ya, ke momentum. Nah di momentum itu kan dengan insting yang ada, dengan brand yang sudah dibangun, terus dengan servicing yang tetap ada. Nah itu kita tuh sebaiknya saat ini tuh soft selling atau hard selling Pak. Nah gimana tuh Pak Haka? Secara general mesti soft selling, karena hard selling itu enggak susah, kelihatan enggak ada kemanusiaannya toh. Kelihatan enggak ada kemanusiaannya, tapi kan kita butuh cash flow juga. Yang membunuh perusahaan-perusahaan pada saat ini yang enggak punya simpenan, itu adalah cash flow, bukan profit and loss. Jadi kalau ada cash flow, ada balance sheet, ada profit and loss, yang harus dilihatin cash flow dulu. Kemudian yang kedua itu balance sheet. Jangan sampai aset inti kita itu hilang. Nah, itu dijaga. Boleh saja aset-aset yang lain dikurangi, tapi aset inti kita jangan hilang. Tapi kemudian menyusun yang akan datang untuk profit and loss. Nah, ini peringatan juga untuk para startup yang dulunya burning money terus. Ini saatnya juga. Nggak kuat loh Anda untuk mau cari investor siapa pada saat ini. Mungkin investor mau beli kita, tapi kalau kita dijual murah-murah, baru cash flow masuk lagi. Jadi bagaimanapun juga cash flow itu harus diperhatiin. Untuk menghasilkan cash flow dari mana? Ya tetap selling kan. Nggak bisa kemanusiaan toh. Kita nggak setuju kalau kita itu nggak kuat, terus sok-sokan ikut nyumbang sini, nyumbang sana. Aku ikut nyumbang dikit-dikit kemana-mana, tapi aku bilang selalu, yang penting kita perhatiin ya kita sendiri, keluarga kita, dan juga employee kita. Ya kan, kita ajak bersama-sama. Kalau bisnis ini hancur, dari mana kita mau nolong orang? Kan terjadi pengangguran yang lebih banyak. Bahwa nanti itu seperti di Bali, ayo kita tutup dulu. Tapi dikasih 25% ya nerimo. Ada yang masih tetap buka, bule-bule yang ketinggalan di Bali ya digaji seadanya. Itu menunjukkan karakternya cukup bagus. Tapi kalau kita nggak selling ya nggak bisa tuh. Tapi soft selling cara soft sellingnya itu beda sama hard selling seperti dulu. Soft selling dulu kan nggak tentara. Kalau soft selling sekarang ya soft selling yang memang betul-betul jujur, kita mengerti sebetulnya anxiety desire mereka apa. Jadi tingkatnya bukan hit and want lagi. Kalau hard selling itu kan hit and want. Butuh rumah, kita kasih rumah. Kalau sekarang apa? Dilangin rumah itu apa? Rumahnya butuh, tapi dia butuh perlindungan. Rumahnya nanti bagaimana kalau nanti tidak bisa nyicil? Itu kan anxiety desire. Nanti bisa diusir. Nah, mungkin kita waktunya untuk membantu dia untuk menyelesaikan rundingan sama bank dan sebagainya. Aku nggak pinterin EN ya, tapi ini waktunya yang biasanya agent-agent properti juga servicing lah ya kepada yang ada. Nanti akan diingat kok, akan diingat. Dan nanti ketika keadaan sudah mulai bisa lagi, dia akan kembali ke kita. Dan orang-orang yang memegang cash itu kan masih ada. Betul. Kalau kita kasih sesuatu yang istimewa, kita dapat cash lebih dulu, itu kan oke. Iya toh? Ya itu. Betul. Luar biasa. Nah, Pak Haka tadi balik lagi kalau masalah servicing, terus soft selling, itu kan juga nggak bisa kita lakukan kalau kita brandnya itu nggak kuat. Ya artinya kan trust itu tetap harus dijaga, tetap harus dalam keadaan normal ya harus trust loh. Iya. Normal. Betul. Jadi memang ya itu di-build sudah sejak lama, nggak bisa di-build itu hanya pada saat krisis ini gitu kan.
betul. Ya, Pak Haka, di usia Bapak yang 72 tahun, terus kemudian di usianya Makles yang udah 30 tahun, wanita cantik dewasa yang ya pas lagi mateng-matengnya gitu Ya, kan. 30 kalah sama 32. Gitu, saya itu. Pak, apa sih mimpi yang Bapak belum sampai, terus apa namanya, dream apa yang Bapak ke depan ingin Bapak buat untuk Indonesia melalui Makles ini sendiri? Satu, saya tidak ingin Makles ini habis sesudah saya. Saya akan 72, saya sadar. Philip Kotler 88. Ya. Dan masih seger. Dan saya ketemu dari waktu ke waktu, dia masih ngirimi 2 artikel terakhir. Ya. Ya, tentang salah satunya tentang COVID. Kalau nggak salah, sudah Ya. dikirimkan ke EN juga ya. Ya, ada. Yang peserta webinar itu semua Ya. dapat. Surviving Itu kan menunjukkan, ya menunjukkan dia itu tetap luar biasa. Dan dia sebentar lagi white paper kita bahasa Inggris yang 3 April itu lagi tunggu-tunggu. Banyak dari Asia, dari Amerika, dari mana-mana sedang ditulis. Saya sendiri tidak bisa nulis. Ada lagi yang nulis. Itu kita ketemu lagi Rivo yang anak muda Gen Z. Jadi kita nemukan Jackie dulu, terus nemukan Iwan, nemukan Nova. Sekarang nemukan Rivo. Sekarang bagus sekali tulisannya di luar dugaan. Anak SBM ITB baru sama kita setahun. Nah ini ditulis, kita keluar. Nah kita akan terus kontribut. Aku kan anggap aja aku sekarang melemah. Yeah. Dan selama masih bisa. Saya mau membangun studio ini di rumah ini sekarang. Aku kepikiran ini karena ternyata Profesor Mohan Soni itu dari Amerika yang biasa ngomong di World Economic Forum dan sebagainya. Penghasilannya tahun lalu 8,2 juta US rumah saja. 8,2 juta US di rumah saja, itu bukan Philip Kotler loh. Kalau itu dengan mudah, cuma dia mungkin nggak ada yang set up kan studionya. Saya kepingin bikin studio sendiri dengan HK Brand. HK Brand ini sudah waktunya sekarang tidak boleh bersembunyi di bawah Makles. Saya dengan brand HK sudah membuat Makles itu lumayan gede. Makles ini punyanya anak-anak. Ada Michael di situ, ada Jackie di situ, ada Taufik di situ, ada Iwan di situ, dan lain-lain. Saya akan mengajak Edwin dan beberapa orang untuk HK. Maka itu kita mulai dengan HKN Company. Ya, ada beberapa orang yang kita angkat jadi representatifnya HKN Company. Ya variabel. Ya, jadi HK itu satu. Ya, HK sendiri ini sampai akhir, sampai nggak bisa itu gimana? Saya prepare diri saya paling tidak 10 tahun. Kalau bisa saya bikin studio di rumah dan tidak perlu 8,2 juta US, tapi saya bisa berkarya, teknologinya dipasang yang bagus, sehingga saya tidak perlu kemana-mana kan, tapi bisa senyaman orang seperti offline. Nanti ada tanya jawab, ada forum, ada apa kita bikin, kita lagi mikir ini pemikiran pada untuk corona. Kedua, Makles ini tidak boleh hilang. Jadi walaupun saya makin lama makin tidak aktif, walaupun nanti ada investor yang masuk kepada saya, kepada Makles, ya toh, itu saya mungkin akan dikenang sebagai founder, bukan chairman lagi, sekarang chairman. Founder sudah tidak ikut apa-apa, tapi sekarang saya membentuk kader-kader. Ada Michael di situ, ada Jackie di situ, ada Taufik, ada Iwan. Nanti ya silahkan kalau mau ikut saya silahkan, tapi kalau ada di situ silahkan. Tapi saya Makles ini harus terus. Terus ketiga, apa untuk Indonesia? Tidak boleh melupakan Indonesia. Karena walaupun sudah sampai ke dunia, apalagi wong cuma perusahaan kayak gini tok ae loh. Kok lupa pada asal-usulnya. Jangan sok-sokan sudah jadi guru dunia 50, sudah jadi ketua apa yang di dunia sudah diakui 50 guru kok lupa. Enggak, saya orang Indonesia. Walaupun suka dianggap tidak asli, ya saya asli. Saya menganggap diri saya asli. Jadi saya mengagumi Astra yang Om William dari dulu. Dari dulu loh, bukan zaman sekarang loh. Itu zaman nasionalisme orang Tionghoa itu diragukan. Dia sudah bikin catur Dharma Astra.
Nomor satu, to be asset for nation. To be asset for nation. Jadi Astra itu sekarang siapa yang punya? Orang asing. Orang asing loh. Tapi kan coba lihat, siapa yang melihat Astra itu dalam behaviornya kayak perusahaan asing? Enggak kan? Bukan, itu perusahaan Indonesia. Mimpi saya, Mark Plus itu untuk Indonesia itu seperti Astra. Itu catur dharma yang pertama, to be asset for nation. Dan sekarang kalau tidak salah, sudah dirubah jadi the pride of the nation malahan. Bukan aset lagi, menjadi kebanggaan Indonesia. Dan memang kita bangga sama Astra. Dan hati-hati konservatif, walaupun dulu pernah mengalami krisis juga waktu 98, ya toh, tapi sekarang lebih kuat, walaupun investornya luar, tapi beda toh. Itu mimpi saya tentang HK, Mark Plus dan Indonesia. Luar biasa. Saya doakan mimpinya tercapai, Bapak sehat selalu. Terima kasih. Kalau didoakan orang cantik ini biasanya jadi. Amin. Pak, ini kok videonya nggak ada? Oh, videonya, ampun. Oke, Pak, nih terakhir tapi bukan yang terakhir. Ini pesan-pesan Pak Haka untuk para marketeers Indonesia, untuk para pengusaha Indonesia di kondisi saat ini ataupun untuk ke depan setelah era COVID-19 ini. Ya, untuk mereka yang memulai itu bagaimana sih gitu harusnya? Gitu. Ya, saya sampaikan semua bahwa sekarang ini SPA, ingat-ingat SPA 2020 ya, surviving untuk yang declining, preparing dan actualizing, ya bisa seperti tadi, tapi bisa juga mundur. Nanti kita nggak tahu toh, tapi kita mesti punya best case, ya. Ingat, Anda, apakah Anda entrepreneur, apa Anda pengusaha? Ada yang entrepreneur belum jadi pengusaha kan? Cuma entrepreneur spirit aja, profesional, apa yang baru mulai. Ingat SPA itu tadi. Ya memang kalau Anda sudah besar ya lebih enak sekarang asal jangan tidur. Kalau besar tidur masih bertahan sebentar, tapi nanti bangun tahu-tahu sudah dunianya lain, malah tidak bisa berkembang lagi. Tapi kalau Anda masih kecil, ya harus lebih keras, ya kerjanya lebih inovatif. Kalau yang besar inovatif dikit, sudah orang bilang wah hebat ini, sudah gede tak tidur dia, inovatif. Tapi kalau yang kecil yang belum dikenal ya harus inovatifnya luar biasa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, campurlah marketing dan entrepreneurship, percaya saya. Marketing dan entrepreneurship itu mesti jadi satu. Nah, kalau sudah entrepreneur berarti mesti belajar finance, ya. Karena itu kalau di saya itu, di model saya itu marketing sama finance itu di kayak panah gitu di depan. Marketing sama finance itu, tengahnya operation. Terus dijalankan oleh people dan teknologi, dan semuanya akan jadi omni. Ingat-ingat ya, sesudah ini operation buka online offline, ada yang dimiliki sendiri, ada yang perlu kerja sama orang. Value with values, jadi menciptakan value tapi harus ada meaningnya, karena orang tuh tidak mau sudahan kalau tidak pakai meaning. Sekarang anak saya yang Stefani Hermawan itu larisnya bukan main, e-meditation. Ini orang di rumah sumpah pergi ke meditation semua, ya, digital meditation itu laris. Nah, itu kan siapa yang menduga, ya toh? Tidak ada yang duga. Semua agama itu mau untuk kembali kepada diri sendiri. Terus yang ketiga, ya saya bukan orang yang sok-sokan spiritual atau bagaimana. Saya mencoba menjadi spiritual, ya. Saya sekarang lebih rajin ikut misa karena misanya online gitu ya. Kalau ke gereja ini malah agak absen, sering absen karena malas aja. Orang di gereja orang tidak konsentrasi, jor-joran pakai tas apa, kemudian ada yang serius ada yang enggak. Sekarang malah aku lebih mengikuti pasca ini lebih dari rumah, enak gitu ya. Nah, jadi saya tidak sok spiritual, tidak sok religius, tapi ya kita sekarang ini saatnya untuk menjalankan
kembali lagi kepada kepercayaan kita masing-masing, tapi jangan fanatik. Kita akhirnya kembali pada diri sendiri, vertikal horizontal itu kepada diri sendiri. Perkuatlah diri Anda sendiri, karena kalau Anda tidak kuat, Anda tidak bisa nolong orang, ya kan? Jangan sok-sokan kesini, ya. Kalau Anda Gen Z, ya ingat bahwa Anda sekarang, kalau saya bilang ini kan World War Z ini sekarang, perang dunia Z ini. Sekarang orang ini kayak jadi zombie semua ini, orang ketemu orang ini takut ini. Ya, kalau di film zombie itu kan Brad Pitt itu ketemu zombie terus langsung ditembak. Kalau ini kan nggak ditembak, dijauhin, itu lebih sakit itu, lebih diignore, bahkan sampai meninggal pun dikubur aja nggak mau. Betul. Ada yang ngiringi segala macam. Kalau zombie masih dikubur ini. Kalau di sekarang, nah jadi Gen Z itu ini sadarlah bahwa ternyata dunia itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Ya toh, digital Anda punya keuntungan untuk digital, ya. Tapi sekarang ingat bahwa jangan sok digital semua bisa ditaklukkan dengan online. Harus ada humanity-nya di situ. Online itu harus humanity, dan sesudah ini justru Anda harus lebih pinter di dalam membuat human relation. Sedangkan yang baby boomer kayak saya, atau yang tidak terlalu akrab dengan teknologi, sadarlah bahwa sekarang harus biasa pakai teknologi, walaupun kita tidak biasa ya biasa-biasakan, dan akhirnya dunia ini akan menjadi omni integrating the paradox thing. Entrepreneurship sama professionalism mesti dicampur, leadership sama manajemen dicampur, kemudian innovation dan improvement harus dicampur, dan creativity dan productivity mesti dicampur. Marketing dan finance yang biasanya pertentangan harus dicampur. Itu aja. Terima kasih. Luar biasa. Semoga walaupun tidak lama, mudah-mudahan ini kalau nanti diedit bisa dicari sari-sarinya, bisa bermanfaat untuk buat orang banyak. Itu aja. Pak Haka, 1 jam loh, udah nggak terasa ini. Pertanyaan saya masih banyak banget sebenarnya ya. Nanti kita buat momen lagi setelah after COVID. Nanti saya mampir ke Markplus, saya akan bicara lebih detail lagi. Saya baca bukunya Bapak yang di Momentum itu ya, Machine is cool, but human is warm, gitu Pak ya. Betul nggak Pak? Iya, machine is cool, but human is warm. Yes. Jadi nggak bisa teknologi itu menggantikan manusia, begitu ya Pak ya? Loh, kalau Gen Z kan percaya bahwa teknologi itu bisa mengganti manusia. Aku nggak percaya. Sekarang makanya buku kita berikutnya itu Technology for Humanity. Machine is cool but human is warm. Jadi kalau buku saya berikutnya yang lagi ditulis Iwan, nanti pakai nama Iwan dan Philip Kotler, dan harus terbit tahun ini, itu Technology for Humanity. Jadi teknologi itu bukan untuk mengganti manusia, tapi teknologi itu untuk mensupport manusia menjadi lebih manusiawi gitu. Luar biasa. Aduh, tuh para subscriber berbobot banget hari ini tamu saya ya. Aduh, thank you so much Pak Haka. Semoga ini menjadi inspirasi untuk anak muda, untuk semua yang akan memulai menjadi seorang entrepreneur, baik itu marketers, profesional juga, bisa dipakai intisarinya. Sekali lagi, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke grup, semua grup yang dimiliki. Pak Haka sehat selalu, stay safe, stay home. God bless you always. Pak Haka akan selalu ada di hati kita semua. Thank you so much Pak Haka. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id.